Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Sebelum kita membahas IHSG dan membahas saham-saham yang ada, saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa pada tanggal 1 April nanti akan dibuka membership grup premium dari @jurnal Richard Darmawan. Informasi lengkapnya akan di-share di channel Telegram. Silahkan teman-teman join kalau yang belum join dengan link yang ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau lihat Q&A bisa mampir ke Instagram ya dengan username @jurnalricharddarmawan. Di sana sudah ditanyakan beberapa pertanyaan yang sekiranya diperlukan jawabannya oleh orang-orang yang berminat untuk join grup daripada @jurnalricharddarmawan. Jadi kalau teman-teman mau join atau teman-teman punya pertanyaan silahkan direct message saya atau tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah IHSG. IHSG pada perdagangan hari ini terpantau mengalami koreksi 0,45%. Pada awal sesi IHSG sempat bergerak mix, mengalami kenaikan dan penurunan. Akhirnya setelah jam 10 konsisten mengalami penurunan. Untuk area support terdekat teman-teman berada di kisaran area 6.777 sampai 6.746. Seperti yang kita lihat bahwa ketika IHSG berhasil break 6684 membentuk sebuah pola yaitu cup and handle di time frame yang lebih kecil. Dimana kita akan lihat bersama kalau di time frame 1 jam itu kelihatan banget dengan target kenaikan tuh menuju area 6826. Setelah menyentuh area tersebut, akhirnya hari ini ditutup koreksi di mana area supportnya di 6777 dan 6747 adalah area support dan juga neckline daripada cup and handle yang merupakan pola lanjutan yang terbentuk dari IHSG ketika berhasil breakout dari 6777. Jadi hari ini IHSG koreksi cukup wajar ya teman-teman setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk area target daripada cup and handle yang lebih besar ini berada di area 7013 atau setidaknya kalau kembali ke atas area 7000 menjadi sebuah tanda yang sangat positif bagi pergerakan IHSG. Kalau teman-teman cek di rti.co.id, hari ini IHSG memiliki transaksi 9,9 triliun. Dan yang menarik adalah asing teman-teman di bagian investor chart terpantau di net foreign buy regional market melakukan pembelian 1,14 triliun. Kalau kita cek sepanjang seminggu terakhir asing sudah kembali masuk 4,2 triliun. Hal itu sangat baik ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa kita lihat ketika asing entry dengan volume yang cukup lumayan membuat IHSG mengalami pergerakan yang juga cukup lumayan. Dari area bottom, kurang lebih di 6.500-an, sudah naik sekitar, sampai high hari ini tuh sudah naik sekitar 5% ya teman-teman. Artinya 5% kenaikan IHSG didukung dengan 4,2 triliun setidaknya sepanjang 1 minggu terakhir. Teman-teman bisa pantau saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau dikasih kesempatan koreksi, bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Untuk saham pertama, teman-teman, yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Indi. Saham Indi terpantau pada closing hari ini mengalami penurunan ya, minus 2,07%. Pada opennya di area 2440 sempat ya mencoba untuk melanjutkan kenaikannya karena sudah berhasil break resisten juga di 2430. Sempat membentuk area high sampai 2460 sebelum akhirnya mengalami koreksi dan ditutup minus. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 2270 sampai 2180.
Itu adalah area support yang cukup kuat, dan kalau teman-teman lihat secara sekilas ada potensi untuk membentuk inverted head and shoulders ketika saham indinya berhasil bertahan di atas 2180. Yang menarik juga adalah teman-teman, di bawah kita ada kotakin di bagian volume, bahwa sepanjang 1 minggu terakhir setidaknya asing sudah melakukan net foreign buy di saham Indi sebesar 10,8 miliar dengan average 2261. Jadi kalau dikasih turun setidaknya sampai angka psikologis 2200, itu merupakan kesempatan yang sangat baik untuk buy on weakness. Kalau teman-teman mau menunggu dulu terkonfirmasinya inverted head and shoulders, teman-teman bisa tunggu ketika berhasil break 2430 dan bisa closing di atas area resisten. Perlu diingat juga bahwa di area resisten ini akan ditemukan juga sebuah garis trendline, di mana area ini bisa jadi adalah salah satu area resisten juga. Dan yang menarik, kalau bisa break area resisten 2430, bisa break juga area trend line-nya, garis trend line-nya, maka ada potensi naik ke area 2870. Tercatat di situ saya tulis if break 2430. Jadi silahkan teman-teman pantau baik area support maupun area resisten daripada saham Indi. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah MMIX. MMIX 2 hari terakhir ya teman-teman terpantau berhasil bertahan di atas area supportnya. Sebentar, kita akan gunakan chart yang ada di sini, area chart yang sudah saya analisa. Pada 2 hari terakhir mampu bertahan di atas supportnya di area 492 sampai 472. Pada perdagangan yang lalu sebenarnya saya sempat membuat analisa MMIX dengan support 520. Sayangnya setelah closing tepat di 520 ternyata tidak ada reaksi ya, dan akhirnya melanjutkan penurunannya menuju ke area support berikutnya di 492 472. Saat ini area 500 ya teman-teman, tepatnya 545 sampai 520 sekarang menjadi area resisten. Dan kalau bisa di break tentu ada potensi kembali melanjutkan kenaikannya setelah mengalami koreksi yang cukup dalam. Perlu diingat juga bahwa penurunan MMIX ini terlihat dari sisi indikator, di mana area indikator dan price action ya, harga yang tercipta bergerak tidak beriringan, di mana harga membentuk higher high dan indikatornya bergerak sebaliknya. Jadi teman-teman yang mau pantau MMIX, boleh pantau area 472. Area tersebut bisa digunakan sebagai area buy on weakness, walaupun memang hari ini sempat mencetak area low ke area 466, sebelum akhirnya bisa kembali close di atas area 472 atau 474. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support yang ada dengan potensi mengalami kenaikan ke area 545 sebelum akhirnya bisa saja menyentuh area all time high kembali di kisaran 710. Untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah Breeze. Saham Breeze hari ini ditutup mengalami minus ya teman-teman sebesar 3,53%. Setelah mengalami rebound yang cukup kencang dari area supportnya, di mana supportnya kita tandain di 1550 sampai 1480. Di mana ketika Breeze koreksi pun hanya sekali sempat mencetak area low di 1445 walaupun kembali close di atas 1480. Setelah itu mengalami kenaikan, dan kalau kita lihat teman-teman, analisa ini sebenarnya dilakukan di time frame weekly. Kalau kita lihat bersama kurang lebih seperti ini, maka teman-teman bisa lihat bahwa area supportnya masih cukup kuat ya, sudah 1 bulan dites tidak jebol. Dan kalau misalnya kembali saham Breeze-nya gagal breakout dari 1665, teman-teman boleh cicil ke bawah dengan stop loss di bawah area 1480. Jadi kalau misalnya
saham BRIS-nya pada perdagangan-perdagangan mendatang mengalami penurunan, teman-teman silahkan cicil sampai area 1550 ataupun boleh cicil sampai area 1480. Akan menjadi hal yang menarik kalau bisa mendapatkan BRIS di harga yang murah, kalau misalnya bisa break resisten kembali di area 1640, 1655, ada potensi sebenarnya untuk melanjutkan kenaikannya. Karena teman-teman lihat bahwa sebulan terakhir walaupun mengalami koreksi, candlenya merah dan sempat mencetak low di bawah 1480, terlihat bahwa volume sudah kembali mengecil ya teman-teman. Jadi volume udah kembali susut dan volume minggu ini sebenarnya lumayan lebih besar dibanding volume minggu kemarin. Jadi silakan teman-teman perhatikan untuk area support dari saham BRIS. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MARI. MARI adalah salah satu saham yang terlihat jelas bahwa ini adalah downtrend ya teman-teman. Dari area 600 sudah turun cukup dalam hingga sempat menyentuh area di kisaran 60-an ya, 70-an. Jadi teman-teman bisa lihat bersama saham yang baru IPO sekitar di tahun 2016 sempat mencetak high sampai kisaran area 600, setelah itu kembali mengalami penurunan yang cukup lumayan. Saham MARI kalau teman-teman lihat di time frame daily mengalami kenaikan yang cukup signifikan beberapa hari terakhir. Agak sulit untuk menganalisanya karena memang tidak ada support yang cukup valid. Makanya itu kita akan gunakan time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah ada peluang untuk trading di saham MARI. MARI teman-teman ketika break dari area 88 sebenarnya membuat sebuah pola yang sangat bagus, yaitu double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Kalau kita lihat teman-teman bahwa potensi kenaikannya kalau kita ukur dari bagian low yang ada di bawah di kisaran area 70 sampai 88, jadi ada sekitar 18 poin. Dan sebenarnya untuk potensi kenaikannya sudah tercapai ya teman-teman, dimana potensinya naik sampai 106 dan sudah dikasih bonus sampai area 108. Posisinya saat ini walaupun koreksi di time frame yang lebih kecil, sebenarnya di daily-nya cukup bagus pergerakannya. Tapi kalau teman-teman lihat di time frame yang lebih kecil ini, terlihat bahwa tidak ada buangan ketika mengalami koreksi ataupun volumenya merah ya teman-teman. Hal ini menjadi cukup menarik, teman-teman boleh pantau. Untuk area support terdekatnya, kalau teman-teman mau buy on weakness saham MARI, boleh pantau di area 98 sampai area 95, atau kalau misalnya jebol teman-teman boleh gunakan area 88 sampai kisaran area 84. Jadi kita akan tuliskan di area sini untuk area supportnya 98 sampai 95. Lalu kalau jebol ada potensi turun ke kisaran area 88 sampai 84. Kalau teman-teman lihat di time frame hourly ini ya, ada volume-volume besar. Terlihat juga memang kalau teman-teman cek di broker summary, ada broker yang ngumpulin daripada saham MARI ini. Terlihat dengan dana sekitar 3,3 ya. 3,3 miliar dengan average di 93. Ada yang punya saham ini dengan lot yang lumayan besar, 360.000 lot. Jadi kalau dikasih kesempatan turun teman-teman, sebenarnya kita bisa pantau. Silahkan diatur area entry-nya, dekat-dekat area support boleh, atau mau tunggu sampai area average daripada teman-teman yang ngumpulin juga boleh. Jadi silahkan dipantau aja untuk kedua area support yang ada. Jadi pada video hari ini total kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham Indi, yang kedua BRIS, MMIX, dan yang terakhir adalah MARI. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan cek dan cek kembali apakah saham yang analisa sesuai dengan analisa teman-teman atau enggak. Kalau nggak sesuai silahkan di skip dan cari saham lainnya.
Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.